Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Saudaraku jamaah Tarikah Naqsyabandiyah Al-Waliyah kawasan Kampung Area Delima, saya ingin berikan arahan amalan-amalan yang kita lakukan sesudah kita melakukan rutinitas 10 hari yang kemarin di masa tawajuh tingkatan muntahi. Jadi tingkatan muntahi kita sudah pada tingkatan zikrullah dalam ratib tiribaya. Jadi kemarin dalam tawajuh kita penuhi hari-hari tawajuh selama 24 jam dengan zikir tawajuh, zikir la ilaha illallah. Jadi setelah hari tersebut kita mesti kita amalkan secara rutinitas setiap selesai sembahyang fardu untuk bisa mencapai target tiuro paling kurang 2.000 menyebalen belum target ile 2.000 daripada di atas yang lain urung lain kadang 5.000 euro harus memenuhi sebagai amalan standar rutinitas per hari. Kadang 5.000 hanti batel dia tersiang bukan lehat batel yang dia pakai untuk kesibukan yang lain, diusahakan 2.000 euro di malam uro 3.000 malam 2.000 ratib daripada ratib zikir la ilaha illallah. Tata cara ji lihat sembahyang dacok sembahyang duha ataupun dacok sembahyang lihat sembahyang luhur ataupun lihat sembahyang alsa miuro lihat sembahyang subuh ataupun malam lihat insya dacok posisi teribe nyan harus dengan adab dan kesopanan. Pertama memang harus dalam keadaan bersuci. Yang kedua kitanya duduk berhadap kiblat setelah melakukan ibadat-ibadat yang penting dari fardu ataupun sunat-sunat yang lain. Alen duduk sejenak, alen rabitah kepada mursyid, rabitah daripada mursyid. Pertama rabitah kepada guru yang paling diketilai yaitu khalifah, alen munafis, alen kepada mursyid. Jadi yang dibayangkan adalah mursyid. Itu ada bayangkan so misalnya Abuya Dr. Abuya Jamaluddin Wali. Jadi ketika rabitah kepada mursyid, alen kita rabitah kepada maut. Ketika bagaimana kita tarik maut, kita tarik nyawang dalam keadaan nadaa dan sakit berbagai macam. Alan yang kelih kepada rabitah alam kubur. Jadi tiban kita tamu dalam keadaan alam kubur. Pupena persiapan amalan kita sosok yang akan kita tinggalkan, putra yang belum terselesaikan PR di dalam dunia, dan kubur tiban yang model kita siapkan untuk pribadi rote, ada liang lahat, liang tengah, liang syak. Dan yang kita juga akan terbayangkan sosok yang jadi pentalkin, siapa yang mengkafani, siapa yang petren dalam kubur, siapa yang azanin. Jadi yang mau dikata bayangkan tipulan sebagai yang mengurusi kita ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan katanya guyuk istighfar daripada segala dosa dikarenakan yang akan dihadapi perjuangan dalam alam kubur, perjuangan yang sangat berat dan perlu amalan yang cukup banyak untuk kita persiapkan di alam kubur. Di ketikanya baru kita masuk pada fase yang kelima, kepada poin yang kelima, yaitu selawat kepada Nabi Siploga ataupun Tiblahiga, menit ke kulun ke Tiblahiga ataupun Tibloga aja. Dengan selawat Nabi khusus versi kita yang di kecamatan Delimanyo di bawah Al-Alamah Tungku Syed Pedaya Muhammad
Al-Alimi, daripada cicit keturunan daripada Muhammad Hasan Asyadzili, cicit daripada keturunan Ikeno Tungku Syed Dirbe. Kita pakai selawat, dengan selawat pakai yang sambungan di ummiyin. Contoh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Jadi 10 ke takunnyaan katanya ala melangkah kepada poin yang ke-6, yaitu istighfar. Istighfar boleh 3 kali ataupun 10 kali. 3 kali dengan kata-katakan istighfar, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Adapun lagi istighfar dalam samadiyah boleh syid dengan kata-kata astaghfirullahalazim min kulli dzambil azim awwala wa akhira zahira wa batina ya ghafur ya rahim astaghfirullah. Jadi lega. Kalian kita lanjutkan dengan hadiah Fatihah kepada ila hadratil masyayikh, ila hadratil Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain, khususan ila masyayikhil kiram al-mursyidi hadza tariqah Naqsyabandiyah Abuya Jamaluddin bin Muhammad Wali Al-Khalidi, wa ila walidayya wa usulihima wa anta arafu bi asma'ihima wa kunyatihima wa lakabihima ya rabbal alamin. Khususan minta hadiah juga ataupun li punya kedua tu punya khususan minta hadiah juga khususan khususan li abi misalnya Abu Diman bin Bukit fil kubur. Al-Fatihah. Jadi bacakan Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah 3 truk. Kalian langsung katanya masuk kepada poin yang ke-7, yaitu takbir. Allahu Akbar 20 lega. Jadi Allahu Akbar 20 lega, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar diketika lepru. Kenali daripada lepru lega, kata Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalian baru tamang pada poin yang ke-8. Poin ke-8 kita yang bacakan dulu subhanallah. Jadi subhanallah lega, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Terus bakal lihat subhanallah daiman abada. Hana kita sambung ile dengan alhamdulillah, karena kita selesaikan amalan nikmat yang senikmat-nikmatnya hidup, tak pernah tak hirup, tak boleh nafas dalam dunianya dengan zikir la ilaha illallah. Ya, jadi gak hanya nilai alhamdulillah, tapi alhamdulillah untuk sebagai tutup. Yang itulah dibalang sebagai toples kue. Alhamdulillah sebagai tutup. Leh takun la ilaha illallah terbiaga, baru untuk tasudahi dengan alhamdulillah lebih lega. Kamu tuk, kamu paket, kajet sebagai bentuk kiriman. Tandai hadiah ke gop kalau dia hadiahkan kue-kue lebaran. Ya, benar ke cara amalan-amalan zikir ratib terbaik yang kita jadikan sebagai rutinitas katanya setiap hari terbaik. Malam ribe berarti 2 ribe. Igop nanya lebih lulap. Igop isyarat 6 ribe. 5 ribe, 6 ribe. Tapi yang itu untuk permulaan kita yang baca-bacut berarti 2 ribe ada usahakan. Karena dia dapat fadilah daripada zikir la ilaha illallah tersebut sebagai urwatul wuska. Kalau senambung kita yang di antara nasab-nasab untuk kita yang minta hadiahkan orangnya sempurna kita yang naik tangga kepada arif billah, kepada ma'rifah untuk menjenjang sebagaimana beruapnya air dari bumi dan menyatu di alam cahaya, di alam nur, dan truk ke di alam nur katanya, dan bersama-sama dengan nur junjungan kita
nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nyan adalah sebagai tangga, sebagai talau kita yang untuk berketaraki, untuk kita yang kepada makam yang tinggi, untuk mencapai surga Jannatul Naim, surga Illiyin, surga yang paling tinggi, surga Illiyin, surga yang ketujuh, na tangga, na pintu-pintu. Jadi ketikanya beringat ratib katanya dengan zikir la ilaha illallah, na buah macam ada. Untuk tak pertama melamati la ilaha illallah, yang makna hana jenis Tuhan yang ma'bud bil haq kecuali Allah. Mana dia hana Tuhan yang tak sembah dengan sebetul-betul sembah kecuali Allah. Apa makna ma'bud di sini? Ma'bud katanya dengan tak sembahyang, dengan tak buat apa yang wajib, dengan tak cegah apa yang larang. Yang ma'bud tak cegah roh di bak haram, hana tajib biara, hana tamain judi, yang ka ma'bud katanya. Jadi ketika la ilaha illallah berarti katanya ka melakukan ma'bud kepada Allah dalam mencegah haram, melakukan ma'bud kepada Allah dengan cara melaksanakan perintah sembahyang wajib dan perintah sunat atau Nabi dan sebagai macam yang lebih sampai tahajud, sampai rawatib, sampai sembahyang awabin, sembahyang duha, sembahyang tarawih dalam puasa, sembahyang witir. Nyo mandum kategori ma'budah. Berarti ketujuan di sini apa kemudian menyatakan di dalam tingkatan pertama dasar la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita yang tino la ma'buda illallah, la mati la ma'buda illallah, la ma'buda illallah, la mati la ma'buda illallah, ba zikir la ilaha wabah la ilaha illallah. Dia terpejamkan mata, dia kata yang zikir la ilaha illallah, la ma'buda illallah. Alen tarunungi kita yang zikir yang kali selesai PR ibadat ma'bud kemarin puasa alen yang sembahyang kali, ada yang nada cegah haram, nada cegah nada pajuh, nada riba. Yang berarti kajian la ma'buda illallah. Dan yang pada tingkatan yang kedua. Tingkatan yang kedua untuk lebih tawalam katanya. Lagi tahu katanya kepada tidur rinung untuk tak gesek-gesek dia ranjang gitu untuk dapat tahu cipetra. Tadi dapat tenang tu benar lebih buat yang tak ibadat, zikir-zikir yang rutinitas di ketika dia sembahyang tabi tamai. Bangkalinya dia baru tak melangkah kepada fase zikir khusus ratib teribanya dengan kata-kata untuk dapat mengelop la maqsuda illallah, la maqsuda illallah, la ilaha illallah. Yang apa? La mati la maqsuda illallah, hana jenis maksud yang sebenar-benar maksud kecuali kepada Allah. Dua dalam 15 minit itenan untuk taratib terlebih maksud katanya tok kepada karunia Allah semata-mata, tok karena katanya ingin merafek dengan Allah Taala. Kalian tingkatan yang kelih orang ditamaikan dengan kata-kata la ilaha illallah. Ini yang ditinoi tamang kepada kategori ihsan insan hamba katanya ketika kata tak Allah, ka Allah jadi dengan la ilaha illa anta, la ilaha illa anta, berarti Tuhan ka merasa dekat dengan diri katanya. Lagi tang dekat, lagi mata hitam dengan mata putih. Di sini katanya kata syuhud Allah Taala. Tiba dah syuhud, seolah-olah tak saksikan Allah Taala berada di depan katanya. Berada di sisi katanya. Di sinilah terpakai kata-kata la masyhuda illallah, la mati la ilaha illallah, dalam hati la masyhuda illallah, la masyhuda illallah. Yang benar tapi bakalinya yang kaitan kata taraki martabat kepada ihsan. Kaitan mendapatkan martabat kepada ihsan. Seandainya jika tak sembah Allah Taala, maka katakanlah Allah Taala. Mana mampu katakanlah Allah Taala. Naiklah kepada dia katanya bahawa Allah Taala melihat katanya. Tanya kalian Allah Taala masyhuda. La masyhuda illallah. Beryakin mentelati Allah tapi kepantau katanya, ke kalian katanya.
dalam ibadat kita yo, sehingga perlulah kesopanan, adab dan takdim dan keikraman yang luar biasa di hadapan Allah Rabbu Jalla Jalaluh. Alan yang keempat ini makam di ketika kita yang kali masyhud ka jadi ta'aruf kepada Allah, ka makrifah kita yang kepada Allah dengan sifat kesopanan, dengan sifat kita yang takdim yang luar biasa, temakut yang luar biasa, dan penyerahan diri kepada perhambaan diri kepada Allah Ta'ala yang luar biasa, hingga kata aruf, sehingga terjalilah Allah Ta'ala. Terjalilah Allah Ta'ala kita yang terpakai lah mati dengan kata-kata la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la mawjuda illallah. Pakailah mawjuda illallah. Yang senang kita yang berarti kan berumpuk limpahan nur Allah Ta'ala yang kadih tasyuhud di dalam hati, dan kamu petra yang akan terjadi yang tertulis dalam syuhud kita yang dalam syuhud ratib kita yang letai de nyan mandum de sesuatu adalah ika ambil fi'li haninau uke hanuke akan datang. Nah yang kadang-kadang pelih halam dia meratib nyontu nak rezeki cok ide jak gede muli membolangkah dia boleh ceri nami tak bongkong tiga. De yang mana aja ka tajalli dengan nur Allah Taala ka masyhud kita mawjud nur Allah Taala di dalam hati kalbi kita dalam nur kita kata syahadah, kata saksikan nur Allah Taala dengan mata hati yang ditinon getanya kam berempok limpahan karunia Allah. Awak berempok limpahan karunia Allah itu getanya lazat, karena zat lazat daripada nikmat dalam dunia nyomandum ya. Zuk di ketika kita memandang zuk dengan Allah Taala. Di ketika pemandang oleh hati nurani getanya nur Allah di sinan ke kita tua makanan, tua urino, tua dunia, awak tua paling di tinang kita lalai 5 minit sinan tu siat tang lagi kita yang menerawang, lagi kita yang jak dalam daerah yang hana terbatas, yang hana terhingga, yang hana pegah dalam bahasa, dalam kata-kata bahasa yang di sinan urang katruk pada makam arif billah. Awak katruk pada makam arif billah di sinan urang tersebut, nyo di sini harus ingat poin-poin yang pertama, pemandang yang kepubuat, kelakuan, ihwal, perkataan, ucapan, penglihatan dan sehalu-haluji adalah goresan hati. Nyo mesti dijaga, wajib dijaga. Han dijaga apa yang goresan hati kita akan membawa efek dalam jangka yang lebih dekat, yang lebih tahu. Maka sebelum kita tafakur di ketika katruk pak makam tapi ratib kita la mawjuda illallah tergolong tak nak kritik gap harus tak mikirnya buat senda ni ku maya bukan bibit nyok ku rencana ku terang tipulan nyok terang tipulan menyebut truk pe bibit di banjara betruk maksud ya melawan musuh nyok rencana haji bumate kita leher lawan tak. Orang Islam kita dalam perang syahid wajib dibebankan kita yang mampu putalu orang leher musuh. Kalau pula leher musuh. Tahu sah kairah dua kan, hero dua kan. Dua kan. Tapi dalam Islam perintah wajib putalu musuh leher dua. Berarti siapa rombongan di kedina, siapa barisan saf daripada orang Islam satu saf tertuh musuh leher tuh gampang tiru lawan tiga. Nyamban cara awak kita yang mereka truk Pak Arif Billah maka berani berbuat dan seolah-olah itu merupakan lagi tugas yang mesti diselesaikan one by one, step by step. Kalau kamu sudah menundukkan musuh satu, saya baru satu lagi. Minta keluar nama tu lah. Melainkan na PR dia awai mati, awai syahid ke musuh ke habis-habis. Tak patut musuh nak berumpa petalu bakat kawai syahid ke yang musuh kai berangkat nanggro kamar mereka. Bukan berarti wati meratib panah kita panah di pedaih dikutuk di injak-injak lega. Itu bukan.
Ya, kita harus bisa tetap semangat daripada semangat dinullah. Demikian cara untuk mengamalkan, dan ulun harap kepada seluruh pemuda, seluruh laskar-laskar yang berada di bawah area Kecamatan Delimanyo untuk mengamalkan jampang-jampang nawate ke leh temang lahu, leh temang tubo ataupun badu dalam tuput ni yu pakai dengan tamat kamera taboh pu yang dalam tugas. Cara pi bersuci le dalam keadaan menghadap kiblat dan malai tu belang kawan. Keselah dua mini-mini adeng baku dua khusus yang golong leh PR daripada penunjuk tarikat syuhud wahdah jalan yang kasampo la ilaha illallah syuhud wahdah yang kasampo. Angkanya kesimpulan ya latif berakan bina urang jamaah la ya latif nyo yang boleh ramai dan jadikan amalan setiap hari rutinitas pukul runtuha pukul abu-abu pukul dimanapun yang anda berada daripada di bawah tarikat al-waliyah untuk mengamalkan ratib sebanyak-banyaknya dengan kita yang istilahkan dengan ratib siri be. Mudah-mudahan wujud keamalan, wujud kesayup untuk bisa kita berterbang liqa'i Allah dengan yang mudah tanpa ada hambatan ataupun perampas iman. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.